Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kajian lanjutan kali ini kita akan mendalami hadis yang tercantum dalam syarah hadis dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis ini membahas tentang wudu yang menjadi salah satu fondasi utama dalam beribadah di ajaran Islam secara praktis. Melalui kajian mendalam ini kita akan belajar bersama tentang penjelasan lafal hadis, kemudian makna global dan kesimpulan dari hadis tersebut. Dengan pendekatan ini diharapkan kita tidak hanya memahami teks hadis secara literal, tapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud pengamalan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Demikian untuk pembukaan, kemudian kita akan masuk ke hadis yang kedua. Hadis kedua ini tentang wudu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas hingga dia berwudu. Untuk penjelasan lafalnya, la yaqbalu, Allah tidak menerima, merupakan bentuk penafian yang menggambarkan puncak larangan, karena kandungannya adalah larangan dan tambahannya adalah penafian hakikat sesuatu. Ahdatsa artinya mendapatkan hadas, yaitu sesuatu yang keluar dari salah satu lubang atau selainnya dari hal-hal yang membatalkan wudu. Makna dasar ahdatsa adalah gangguan. Al-hadtsu merupakan sifat hukum yang terukur, yang pelaksanaannya dengan menggunakan anggota tubuh yang keberadaannya menghalangi keabsahan ibadah yang memang disyariatkan dengan thaharah. Kemudian makna globalnya, pembuat syariat yang bijaksana memberi petunjuk kepada orang-orang yang hendak sholat agar tidak memasuki sholat kecuali dia dalam keadaan baik dan bentuk yang indah, karena sholat merupakan hubungan yang kuat antara Allah dan hambanya, merupakan jalan yang bermunajat dengannya. Karena itulah dia memerintahkannya untuk berwudu dan bersuci sebelumnya. Jika tidak demikian, maka sholatnya ditolak alias tidak diterima. Kesimpulan hadis yang kedua ini adalah yang pertama, bahwasanya sholat orang yang berhadas tidak diterima sebelum dia bersuci dari dua macam hadas, yakni hadas besar dan hadas kecil. Hadas membatalkan wudu dan membatalkan sholat. Jika hadas ini ada ketika dilaksanakan sholat. Yang ketiga, maksud tidak diterima di sini ialah tidak sahnya sholat dan tidak ada pahalanya. Hadis ini menunjukkan bahwa thaharah merupakan syarat sahnya sholat. Sebagai penutup,
kajian terhadap hadis kedua tentang wudhu dalam buku Syarah Hadis Bukhari dan Muslim ini telah memberikan kita pemahaman yang lebih mendalam tentang makna spiritual dan hukum fikih di balik perintah untuk berwudu. Kita telah mempelajari bukan hanya bagaimana melaksanakan wudu dengan benar, tapi juga hikmah yang terkandung di dalamnya. Seperti pentingnya kesucian fisik dan rohani sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah sholat. Selain itu, dengan mengkaji penjelasan para ulama, kita dapat memahami betapa besar manfaat wudu dalam menjaga kesucian hati dan pikiran, serta sebagai persiapan untuk menerima berkat dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Semoga dengan pemahaman ini kita dapat lebih berhati-hati dalam melaksanakan wudu dan menjadikannya sebagai bagian dari ibadah yang benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, mari kita terus mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam hadis ini dengan penuh kesungguhan, agar setiap langkah kita senantiasa diberkahi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk hadis yang kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.